Jangan lakukan hal ini di Inggris, guys. Karena itu sangat-sangat sensitif, apalagi kalau misalnya kayaknya norak banget gitu dan gengges banget aja ya bodo amat. Kayak kamu bisa nggak sih nggak foto-foto terus gitu? Sebelum lanjut videonya, nonton yang satu ini dulu ya guys. Hai guys, kali ini aku akan share ke kalian aplikasi favorit aku untuk kirim uang dari Inggris ke Indonesia. Kalau kalian sering nonton video aku, kalian pasti tahu kalau aku sekarang tinggal dan kerja di Inggris. Nah, setiap bulan aku pasti langganan untuk kirim uang ke Indonesia, entah itu untuk orang tua, untuk teman, kolega, ataupun investasi. Awal-awal kalau aku kirim uang ke Indonesia itu ribet banget guys. Fee banknya mahal, udah gitu rate-nya nggak oke banget. Dan yang paling nyebelin, nyampe ke Indonesianya tuh lama. Tapi untungnya ada PaySend. Bertransaksi antar negara jadi lebih mudah. Karena dimanapun kalian berada, PaySend akan membantu agar jarak tidak jadi masalah buat kalian. Karena PaySend menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Nah, kalau kalian tinggal di luar negeri seperti aku, wajib pakai PaySend. Kalian cuma perlu kirim uang melalui debit card dari negara asal kalian menggunakan PaySend dan akan diterima di Indonesia selama kartu penerimanya terdapat logo afiliasi bank seperti Mastercard, Visa, dan juga e-wallet. Untuk keamanan kalian gak usah khawatir karena PaySend tuh aman banget dan juga sudah digunakan lebih dari 4 juta pengguna guys. Nah, yang paling aku suka dari PaySend adalah currency-nya bagus dan biaya kirimnya ringan. Dan khusus promo bulan Ramadan, kirim uang ke Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan beberapa negara lainnya bebas biaya transfer dan juga dapat special rate guys. Murah banget kan? Kapan lagi coba kirim uang ke luar negeri semurah ini? Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja download aplikasi PaySend untuk menikmati kemudahannya. Kalau kalian mau tahu info selanjutnya tentang PaySend, jangan lupa follow Instagramnya di PaySend_Indonesia atau kalian juga bisa klik link di description box di bawah ini guys. PaySend, aplikasi kirim uang ke Indonesia yang gampang, cepat, dan aman. Hai guys, makasih banyak udah klik video ini guys. Udah lama banget gue nggak bikin video ngobrol sama kalian, sharing-sharing pengalaman tinggal di Inggris. Dan sekarang gue akan kasih tahu kalian hal-hal yang jangan pernah kalian lakukan kalau kalian ke Inggris. Entah itu kalian jadi turis, ataupun sekolah, ataupun tinggal di Inggris. Pokoknya jangan ngelakuin ini karena jangan ya pokoknya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik subscribe dulu ya guys untuk support terus ini dan bikin gue makin semangat untuk share cerita gue tentang pengalaman di Inggris, oke? Dan again, please read the disclaimer karena setiap gue bikin video yang rada kontroversial kayak gini, itu tuh langsung komentarnya dibanjiri dengan negatif-negatif. Janganlah guys, jangan negatif-negatif. Kalian gak mau kan mengotori hati kalian dengan hal-hal yang kotor gitu. Jadi please, gue bikin video ini cuma buat share aja pengalaman gue dan gue tidak membandingkan kalau Inggris lebih baik dari Indonesia atau Indonesia lebih baik dari Inggris gitu ya guys, karena setiap tempat, setiap budaya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, yang pertama adalah jangan lakukan ini guys. Jangan sebut UK dengan sebutan England. No. Enggak, gue enggak. Memang mungkin kayaknya tidak sadar kita melakukan hal itu. Jadi guys, United Kingdom itu terdiri dari 4 negara ya. Kalau kalian belum tahu nih ya, yang pertama ada England, yang kedua ada Scotland, yang ketiga ada Wales, dan yang terakhir adalah Northern Ireland. Gue udah tahu kali say, tapi banyak loh orang-orang Indonesia yang nggak tahu. Karena kadang-kadang gue tuh suka denger, say gue tuh kuliah di Inggris tahu, gue tuh kuliah di Inggris tahu. Padahal dia kuliahnya di Edinburgh atau di Scotland. Edinburgh is not England, okay? It is Scotland. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan menyebut, kalau ditranslate nih ya kan, England tuh kan Inggris gitu ya. Oh mau ke Inggris. Jadi kita tuh jarang mendengar orang Indonesia nyebutnya tuh UK gitu, United Kingdom. Padahal kalau mau aman sebutnya UK aja, jangan bilang Inggris. Karena setahu gue kalau UK itu ditranslate ke Indonesia bukan Inggris deh. Koreksi kalau salah ya, kalau kalian tahu bahasa Indonesianya UK itu apa, tulis di kolom komentar. Tapi setahu gue UK itu bukan Inggris. Inggris itu England.
Paham kan sampai sini? Ya gitu ya. Dan itu tuh common mistake banget. Dan itu sangat ofensif banget untuk orang-orang yang tinggal di UK ini ya. Apalagi kayak Wales aja tuh bahasanya udah beda guys. Mereka bukan bahasa Inggris. Dan Northern Ireland itu nggak semua Ireland gitu ya. Ada Republic of Ireland, ada Northern Ireland. Yang jadi bagian dari UK adalah si Northern Ireland. Dan gue tinggalnya di Basingstoke guys. Jadi London, Basingstoke, Reading semuanya adalah part of England atau Inggris. Kalau Edinburgh, Glasgow itu di Skotlandia, kalau Belfast itu di Northern Ireland. Oke, yang kedua adalah jangan menyerobot. Kalian tahu nggak sih, gue beberapa minggu yang lalu gue sempat pulang ke Indonesia. Dan satu yang gue baru menyadari adalah gue tuh sering banget diserobot di Indonesia. Kayak kaget gitu, karena gue tinggal hampir 3 tahun di Inggris, itu mungkin gue kayak, apa ya, bisa dihitung jari sih orang yang nyerobot. Tapi ketika gue pulang ke Indonesia kemarin, itu tuh bener-bener kayak, ya Allah, tiap-tiap gue diserobot. Dan kalau gue kayak negur orangnya gitu tuh kayak cuek aja, ya bodo amat, kayak bodo amat gue nyerobot gitu loh. Dan orang Inggris tuh sangat-sangat menghargai yang namanya etiket gitu ya guys. Jadi kalian kalau nyerobot itu kayaknya norak banget gitu. Dan kalian nggak mau dong dikenal dengan kayak turis gitu ya, atau orang Indonesia yang suka nyerobot, kan malu ya guys. Dan kalau di Inggris itu kalau kalian naik eskalator, kalian tuh harus berdiri di kanan. Apalagi kalau kalian naik underground di London guys. Karena kalau misalnya kalian berdiri di sebelah kanan, itu orang tuh bisa nyusul gitu dari kiri. Dan juga kalau mau masuk ke tempat transportasi tuh, misalnya nih mau masuk kereta, itu tuh jangan langsung masuk gitu loh, berdiri gitu ya di depan pintunya. Kita tuh harus berdiri di samping-sampingnya gitu loh. Paham gak sih maksudnya? Di samping-sampingnya. Jadi tunggu orangnya keluar dulu, baru kita masuk. Itu tuh bener-bener basic etiket yang kadang-kadang nggak semua orang Indonesia, beberapa orang Indonesia yang gue temui ya, itu sangat tidak aware dengan hal itu. Jadi ketika kereta datang ya udah main masuk aja gitu. Kalau di sini tuh ya, kalau di Inggris itu orang-orangnya tuh benar-benar kayak tertib. Tapi balik lagi ada kelebihan dan kekurangannya ya guys. Kalau orang Indonesia tuh as I said ramah-ramah banget. Cuma kekurangannya adalah nggak aware gitu, nggak aware. Mungkin kita sebagai orang Indonesia tuh nggak mau berlaku seperti itu, cuma karena nggak aware aja gitu, cuma nggak ngeh aja kalau itu mengganggu orang gitu. Jadi next kalau kalian ke Inggris lebih aware lagi, etiketnya dijaga dan juga lihat gitu ya. Apalagi kita kan main ke negeri orang gitu, kita nggak mau dinilai jelek kan sama bangsa lain. Yang ketiga adalah basic etiket, tolong, minta maaf dan terima kasih. Kalau kalian nih sebagai turis atau nggak, misalnya kalian ke restoran, hi I would like to order a pizza please gitu, ada tambah please-nya di belakang, jadi ada tolong, dan itu lebih kayak sopan aja gitu kalau ngomong. Atau enggak kalau misalnya ada kita masuk nih ke dalam suatu gedung gitu kan, main masuk terus ada orang yang nahanin pintunya bilang makasih. Mungkin orangnya nggak seramah orang Indonesia, tapi secara etika mereka lebih aware aja gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita nggak sengaja nih kayak bump into each other atau enggak ngejatuhin sesuatu gitu kan, kita bisa bilang maaf. Itu benar-benar basic etiket yang tolong, terima kasih, maaf. Itu sebenarnya nggak perlu diajarin, nggak perlu kalian ke Inggris, harusnya sih sudah aware gitu. Yang keempat adalah buang sampah pada tempatnya. Oh my god, anak kecil juga tahu kali kalau buang sampah pada tempatnya, nggak usah dikasih tahu. Iya guys, tahu, tapi gue cuma kasih tahu nih, kalau di Inggris itu, di London terutama, berapa tempat sampah yang dipisah. Jadi kita nggak bisa langsung jebrus gitu masukin. Gue ngeliat ada beberapa orang tuh ya, masukin sampah yang kering ke yang basah ke yang kering, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak di Jakarta juga udah pada aware sih, banyak kayak recycle sama sampah biasa tuh dipisah gitu kan. Tapi kalau orang Inggris tuh karena udah terbiasa, kayak gue nih kan, tinggal di Inggris, sekarang gue udah terbiasa. Tiap gue buang sampah di dapur gue nih, gue tuh udah langsung otomatis pisahin yang kering, sampah kering untuk recycle sama sampah basah. Jadi itu udah kayak otomatis gitu ada di otak kita gitu. Jadi ketika kita keluar juga otomatis seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia kalian sudah belum terbiasa seperti itu, biasakan aja kalau recycle dipisah sama sampah biasa. Kalau ada cairan misalnya, jangan langsung dimasukin ke dalam tempat sampah, dibuang dulu gitu ke tempat yang bisa dibuang cairannya. Yang kelima adalah don't be nosy. Don't be nosy adalah jangan ikut campur. Orang Inggris tuh sangat apa ya, mereka tuh welcome sama kita gitu ngobrol. Tapi kadang-kadang tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak kita harus hati-hati gitu guys. Jangan nanyain pertanyaan-pertanyaan pribadi kayak, umur kamu berapa? Atau kamu udah nikah? Udah punya anak belum? Gitu. Kalau orangnya nggak mau melontarkan gitu, karena itu sangat-sangat sensitif. Apalagi kalau misalnya dia kenapa-napa gitu kan, just nggak bisa punya anak, kan itu hal yang bener-bener sangat menggengges banget gitu kan, menggengges banget. Kalau misalnya ke orang Inggris tuh kayak kita bener-bener harus hati-hati aja kalau nanya. Yang keenam adalah
No Sara, no homophobic. Kenapa? Karena UK itu sangat multicultural, guys. Meskipun kalian lagi hangout sama teman kalian gitu, sama-sama orang Indonesia, kalian tuh mesti hati-hati kalau ngomong, ya. Misalnya ngomong kayak hal-hal yang berbau kayak gay gitu, atau enggak Asia, atau India, Indonesia, pokoknya yang ada hubungannya dengan ras dan juga kayak LGBTQ+ seperti itu, jangan pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau kalian mau ngomong misalnya bener-bener harus ngobrol itu, diganti aja bahasanya ke bahasa gaul kalian yang orang tuh nggak tahu gitu. Karena walaupun kalian pakai bahasa Indonesia kan masih tetap kedengeran ya. Jadi jangan seperti itu, karena UK itu bener-bener sangat multicultural, guys. Karena kalau misalnya kalian lagi di London nih, ngeliat orang, wih bule banget, itu belum tentu loh, guys. Mereka itu orang Inggris asli, bisa aja orang Norwegia atau Poland gitu. Dan orang yang mungkin Asia nih bentukannya ya, misalnya ada Thailand gitu kan, atau Filipina, itu bisa-bisa mereka adalah warga negara Inggris gitu, yang bener-bener dia lahir, brojol, beranak pinak, cicit-cicit di Inggris, dan lahirnya sebagai British gitu. Dan gue sedikit cerita, waktu itu gue pernah kerja gitu kan sama adalah ya dari satu daerah di Asia. Gue gak mau nanya gitu, dia itu dari situ bukan gitu, apa dia dari mana. Kita kan mungkin sebagai Indonesia kayak curious aja gitu, pengen tahu dari mana sih lo tuh kok bisa sampai ke sini gitu. Jadi triknya nih kalau kalian pengen tahu, tanya aja, kamu bisa bahasa apa aja gitu. Nanti baru kejawab, oh aku bisa bahasa ini. Dan itu baru kalian bisa sedikit kelihatan lah nationality-nya tuh dari mana. Soalnya ada beberapa orang yang memang terlihat Asia, ketika kita tanya, oh nggak bisa bahasa ibunya sama sekali gitu. Jadi please jangan rasis, karena itu sangat-sangat tidak dihalalkan lah itu di Inggris gitu. Jadi saling menghargai aja, karena Inggris itu sangat multicultural, guys. Yang ke-8, jangan coba-coba pakai British accent. Ya tapi kan gak apa-apa, kan gue belajar, gue pengen sound like Hermione kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang Inggris aslinya itu kayak sebenarnya dia tahu gitu kalau kita tuh kayak trying too hard to match their accent gitu. Dan juga kan di Inggris sendiri aja accentnya tuh macem-macem. Kalau kalian referensinya cuma Harry Potter gitu, terus kayak Inggrisnya di waterin, atau misalnya kayak oh my god, oh no, kayak bener-bener di trying so much gitu, itu akan mengganggu banget, guys. Dan mereka tuh jujur ya, orang Inggris tuh nggak suka banget kalau kita kayak kedengerannya tuh kayak mocking their accent, ngerti nggak? Paham nggak sih? Kayak misalnya kita nggak bisa bahasa Jawa nih ya, tau nggak sih kayak FTV gitu yang kayak, Mbak aku mau makan gitu, jadi nggak bisa ngomong bahasa Jawa tapi di Jawa ini mendok-mendokin, kan kayak gengges gitu ya. So kalau kalian mau ngomong bahasa Inggris, nggak apa-apa ngomong bahasa Inggris, salah juga nggak apa-apa. Jadi mereka tuh lebih menghargai, mengapresiasi kalau kita tuh kayak bener-bener taking time gitu untuk ngomong. Dan juga kalau pakai aksen pribadi kita, misalnya aksennya Indonesia juga nggak apa-apa, asal bisa dimengerti gitu. Dan nggak perlu deh kalian trying too hard to speak like Hermione gitu. Kalau bisa pakai bahasa sendiri, yang penting grammarnya oke, ngobrolnya nyambung, mereka juga lebih menghargai itu. Nah, yang terakhir, gue udah sempet bilangin juga sebelumnya, jangan sembarangan share atau ambil gambar di Inggris. Ya ini gue kasih tau sekali lagi, guys. Kalau kalian mau kayak ngerekam kayak landscape itu nggak apa-apa sih, nggak masalah ngerekam gitu kan. Cuma kayak nggak bisa kayak ke satu orang gitu fokus. Karena nanti kita bisa ditindak juga kalau misalnya orangnya nggak terima untuk diambil gambarnya. Karena gue tuh sering banget, guys. Kalian kalau nonton video gue sebelumnya, kalian tahu gue tuh sering banget ditegur sama orang kayak nggak suka mereka tuh direcord. Sering banget. Dan orang Inggris tuh bener-bener menjaga privasi, tidak suka banget di-share. Gue juga punya teman kantor yang kayak bener-bener nggak mau di-record gitu, guys. Udah gitu, kalau di Indonesia kan kita udah kayak biasa gitu ya, apa-apa instastory, apa-apa instastory gitu. Kalau di sini tuh gue pernah gitu kan, kayak this foto you gitu kan. Terus dia tuh kayak kamu bisa nggak sih nggak foto-foto terus gitu. Padahal itu gue kayak baru sekali doang, guys, nanya foto sama dia. Makanya akhir-akhir ini gue jarang nge-vlog kayak banyak, kecuali kalau di London, guys. Udah gitu banyakan ke muka sendiri gitu, karena ya itulah. Di Inggris, kalian boleh memfilmkan dan mengambil foto di tempat umum seperti di taman. Tapi jika menyangkut syuting di lahan pribadi, kalian perlu meminta izin dari pemilik lahan. Dan kalau kalian berada di tempat umum, kalian boleh mengambil foto atau merekam video seseorang. Tapi mengambil foto seseorang secara terus-menerus dapat digolongkan sebagai menguntit dan tidak diperbolehkan.
Dan jika kalian merekam di tempat umum dan seorang petugas polisi mendekati untuk meminta berhenti merekam, mereka tidak dapat menghentikan kalian. Satu-satunya saat mereka dapat menyita peralatan kalian adalah jika kalian digeledah berdasarkan tindakan terorisme, bukan mengambil gambar. Dan berhati-hatilah saat merekam dan mengambil foto di tempat umum, dan selalu minta izin jika kalian memotret seseorang. Jangan lupa untuk izin saat merekam di lahan pribadi atau tempat umum yang terletak di lahan pribadi. Jadi intinya sama-sama menghargai aja. Karena setiap negara tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau kalian mikir, orang bule juga banyak yang gitu ke Indonesia. Ya udah biarin aja mereka begitu. Yang penting kita nggak gitu. Oke guys, kita kan mau dikenal dengan bangsa yang beradab, beretika, dan juga dikenal harum gitu namanya. Jangan yang jelek-jelek kayak tadi gitu. Jangan lakukan hal ini di Inggris guys. Oke, makasih banyak guys udah nonton videonya. By the way, ini kayaknya lampunya udah mulai gelap sekarang. Gue masih puasa. Masih jam 7.11, bentar lagi buka. Tapi udah mulai gelap ya guys. Dan jangan lupa di like, di komen, dan juga di share videonya. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua. So, see you in the next video guys. Bye-bye.